Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membuat video pembelajaran terkait studi kasus kami yang berjudul Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran. Di mana kasus kami itu, Ibu Rina adalah seorang guru matematika di SMP Negeri 5. Ia dikenal disiplin, namun metode mengajarnya masih konvensional, di mana masih banyak ceramah dan latihan soal. Di era kurikulum merdeka, kepala sekolah meminta semua guru menerapkan pembelajaran diferensiasi dan proyek profil belajar Pancasila. Namun, Ibu Rina merasa hal itu sulit diterapkan karena siswa-siswanya belum siap. Ia jarang mengikuti pelatihan daring dan tidak aktif dalam komunitas guru belajar. Nah, dari kasus ini kami mengangkat 3 masalah. Yang pertama, apakah sikap Ibu Rina mencerminkan profesionalisme seorang guru? Yang kedua, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan Ibu Rina terhadap perubahan kurikulum? Dan yang terakhir, apa langkah yang bisa dilakukan sekolah untuk mendukung peningkatan profesionalisme guru? Itulah kasus dan permasalahan yang kami angkat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintawan April dengan NIM A1I1240039. Di sini saya akan membahas pertama, yaitu mengenai pengertian profesionalisme guru. Nah, profesionalisme guru mempunyai pengertian suatu sifat yang harus ada pada seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga guru tersebut dapat menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, serta mampu untuk mengembangkan keahliannya yang tanpa mengganggu tugas pokok guru tersebut. Nah, yang kedua, kemampuan guru profesional. Nah, kemampuan, keahlian, atau sering disebut dengan kompetensi profesional guru sebagaimana dikemukakan oleh Piet A. Sahartian dan Ida Aleida adalah sebagai berikut. Kompetensi profesional guru yaitu kemampuan penguasaan akademik atau mata pelajaran yang diajarkan dan terpadu dengan kemampuan mengajarnya sekaligus sehingga guru itu memiliki wibawa akademis. Nah, untuk analisis guru sebagaimana pengajar, maka kemampuan guru atau kompetensi guru yang banyak hubungannya dengan usaha meningkatkan proses dan hasil belajar dapat digolongkan ke dalam 4 kemampuan, yaitu yang pertama, kemampuan merencanakan program belajar mengajar. Nah, sebelum merencanakan belajar mengajar, guru perlu terlebih dahulu mengetahui arti dan tujuan perencanaan tersebut dari secara teoritis dan praktis, unsur yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam proses belajar mengajar ini, kegiatan yang harus dilaksanakan adalah menumbuhkan dan menciptakan kegiatan siswa sesuai dengan rencana yang telah disusun. Nah, yang ketiga, menilai kemampuan proses belajar mengajar. Dalam menilai kemampuan dan kemajuan proses belajar, guru harus dapat menilai kemajuan yang dicapai oleh siswa yang meliputi bidang afektif dan kognitif serta psikomotorik. Yang keempat, menguasai bahan pelajaran. Secara jelas, konsep yang harus dikuasai oleh guru dalam penguasaan bahan pelajaran ini telah tertuang dalam kurikulum, khususnya garis-garis besar program pengajaran atau GBPP, yang disajikan dalam bentuk pokok bahasan dan subpokok bahasan, dan uraiannya secara mendalam dituangkan dalam bentuk buku paket dari bidang studi yang bersangkutan. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Alam dengan NIM A1I1240062 selaku pemateri kedua. Di sini saya akan membawakan materi pada bab 3 pembahasan pada poin 3.1 sikap Ibu Rina dan cerminan profesionalisme guru. Berdasarkan studi kasus, Ibu Rina merupakan guru matematika di SMP Negeri 5 yang dikenal sebagai sosok disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Namun demikian, metode pembelajaran yang masih konvensional menunjukkan bahwa profesionalismenya belum berkembang secara menyeluruh. Ia lebih sering menggunakan metode ceramah dan latihan soal yang berpusat pada guru, sedangkan pembelajaran abad ke-21 menuntut guru menjadi fasilitator yang mendorong keaktifan dan kreativitas peserta didik.
Menurut Pujiarti, Rahmawati, dan Nur Hasanah tahun 2023, profesionalisme guru tidak hanya diukur dari sikap disiplin dan tanggung jawab, melainkan juga dari kemampuan untuk mengembangkan diri, menguasai teknologi pendidikan, dan mengadaptasi metode pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman. Guru profesional harus mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat yang terbuka terhadap inovasi, refleksi terhadap praktik mengajar. Dalam konteks ini, sikap Ibu Rina yang jarang mengikuti pelatihan daring dan tidak aktif dalam komunitas guru belajar menunjukkan keterbatasan dalam upaya peningkatan kompetensi profesionalismenya. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Hidayah dengan NIM A1I1240022. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Jadi, menurut Ilham, Waruwu, Enawati, dan Halid 2024 menegaskan bahwa guru yang profesional itu harus memiliki 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Ibu Rina telah mencerminkan sebagian aspek kompetensi kepribadian melalui kedisiplinannya, tetapi masih kurang dalam penguasaan pedagogik dan profesionalitas guru. Karena belum mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Padahal, penguasaan terhadap strategi pembelajaran yang beragam itu menjadikan indikator penting bagi seorang guru profesional di era kurikulum merdeka. Selain itu, guru profesional juga harus memiliki kemampuan reflektif untuk mengevaluasi praktik pembelajarannya sendiri. Menurut Sylvia dan Mariati 2021. Kemampuan reflektif ini memungkinkan guru menilai keefektifan metode yang digunakan dan melakukan perbaikan keberlanjutan. Dalam hal ini, Ibu Rina masih cenderung terpaku pada cara lama tanpa mencoba strategi baru seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kontekstual, dan penggunaan media interaktif. Dengan demikian, meskipun Ibu Rina telah menunjukkan karakter positif seperti disiplin dan tanggung jawab, ia belum sepenuhnya memenuhi standar profesionalitas guru sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan juga dosen. Profesionalisme menuntut guru tidak hanya menjalankan kewajiban administratif, tetapi juga memiliki semangat belajar, refleksi diri, dan keterbukaan terhadap perubahan paradigma pendidikan yang lebih berpusat pada peserta didik. Perkenalkan, nama saya Musrafatul Jannah dengan NIM A1I1241101. Di sini saya akan membahas tentang sikap dan tindakan yang seharusnya dilakukan Ibu Rina terhadap perubahan kurikulum. Kurikulum Merdeka yang kini diterapkan menekankan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, fleksibilitas dalam mengajar, dan penguatan karakter melalui proyek profil pelajar Pancasila. Guru diharapkan tidak hanya mengajar berdasarkan rencana pembelajaran yang baku, tetapi juga mampu menyesuaikan pendekatan dengan metode, dengan kebutuhan, minat, dan tingkat kemampuan siswa yang beragam. Dalam konteks ini, Ibu Rina seharusnya mampu memandang perubahan kurikulum bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk memperbaiki praktik pembelajaran. Tindakan konkret yang sebaiknya dilakukan Ibu Rina antara lain dengan aktif mengikuti pelatihan daring, webinar, dan program pengembangan profesional yang berkelanjutan atau Continuous Professional Development. Ia juga perlu memanfaatkan platform digital seperti Platform Merdeka Mengajar atau PMM untuk mengakses modul ajar, praktik yang baik, serta refleksi pembelajaran. Melalui keterlibatan aktif ini, Ibu Rina tidak hanya akan memperoleh wawasan baru, tetapi juga dapat memperkuat kemampuan pedagogik dan profesionalnya. Selain itu, Ibu Rina perlu melalui penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas. Hal ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran yang berdasarkan kesiapan, minat, serta profil belajar siswa. Penting pula bagi Ibu Rina untuk melakukan refleksi rutin terhadap pelaksanaan pembelajaran, seperti yang diungkapkan Pujiarti DKK 2023. Refleksi merupakan bagian penting dalam peningkatan profesionalisme guru karena menjadi sarana introspeksi diri atas keberhasilan maupun hambatan dalam proses pembelajaran. Melalui refleksi, guru dapat menilai sejauh mana strategi yang digunakan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran dan memperbaikinya bila diperlukan.
dengan sikap terbuka terhadap pembaruan, partisipasi aktif dalam pelatihan, penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi, serta kebiasaan reflektif, Ibu Rina dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan kurikulum merdeka. Oke, baik. Jadi di sini saya akan membahas mengenai upaya sekolah dalam mendukung peningkatan profesionalisme guru. Peningkatan profesionalisme guru pada dasarnya tidak bisa hanya diserahkan kepada guru itu sendiri, melainkan juga membutuhkan dukungan nyata dari pihak sekolah sebagai lembaga tempat guru mengajar. Sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan suasana kerja yang mendukung, memberikan pembinaan, serta membantu guru menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan kebijakan pendidikan. Menurut Ilham, Warwu, Enawati, dan Halid tahun 2024, kepala sekolah berperan penting sebagai pembimbing akademik yang tidak hanya mengawasi tetapi juga mengarahkan dan memotivasi guru agar terus berusaha memperbaiki kualitas proses pembelajarannya. Dari hasil penelitian Ilham dan kawan-kawan tahun 2024, terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk membantu meningkatkan profesionalisme guru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan supervisi akademik secara teratur dan berkelanjutan. Supervisi akademik sebaiknya dilakukan secara konsisten dan dengan pendekatan yang bersifat membina, bukan sekedar menilai. Melalui supervisi, kepala sekolah dapat memberikan masukan yang membangun, membantu guru dalam memperbaiki cara mengajar, serta menumbuhkan sikap reflektif agar guru mampu mengevaluasi pembelajarannya sendiri. Dengan cara ini, supervisi menjadi sarana pengembangan kompetensi pedagogik, bukan hanya kegiatan administratif semata. Yang kedua, memberikan fasilitas bagi guru untuk mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Sekolah dapat mendukung guru melalui kegiatan seperti pelatihan, seminar, workshop, atau musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Kegiatan ini menjadi wadah bagi guru untuk memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan profesional, dan memahami lebih dalam penerapan kurikulum merdeka di kelas. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu meningkatkan motivasi dan memberikan apresiasi kepada guru. Nah, kepala sekolah perlu menumbuhkan semangat kerja guru dengan memberikan penghargaan atas prestasi dan kinerja yang baik. Nah, bentuk apresiasi ini tidak selalu berupa materi, tetapi bisa juga berupa pengakuan, ucapan terima kasih, atau kesempatan mengikuti pelatihan lanjutan. Seperti dijelaskan Ilham dan kawan-kawan 2024, motivasi yang tinggi sangat berpengaruh terhadap kinerja dan peningkatan profesionalisme seorang guru. Yang keempat, mendorong terbentuknya komunitas belajar guru. Nah, sekolah dapat membentuk kelompok belajar atau forum diskusi antar guru yang berfungsi sebagai wadah untuk saling bertukar ide, pengalaman, dan solusi atas kendala pembelajaran. Nah, melalui kegiatan ini, guru bisa belajar dari rekan sejawat dan mengembangkan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 5. Menyediakan fasilitas dan infrastruktur pembelajaran yang mendukung. Nah, ketersediaan fasilitas belajar seperti koneksi internet, perangkat teknologi, dan bahan ajar digital sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan profesional guru. Dengan dukungan sarana yang memadai, guru dapat mengikuti pelatihan daring dan menerapkan pembelajaran berbasis teknologi secara lebih optimal. Nah, dengan melaksanakan berbagai langkah tersebut, sekolah dapat berperan aktif dalam menciptakan budaya kerja yang profesional dan kolaboratif di lingkungan pendidikan. Nah, dukungan kepala sekolah melalui supervisi, pelatihan, komunitas belajar, dan penyediaan fasilitas yang baik akan membantu guru seperti Ibu Rina untuk berkembang menjadi pendidik yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan sistem pendidikan. Sekian materi dari saya. Implementasi profesionalisme guru dalam pembelajaran. Pada gambar pertama, menggambarkan suasana awal di mana guru sebagai pemeran Ibu Rina sedang mengajar di depan kelas menggunakan metode ceramah, di mana siswa duduk diam memperhatikan penjelasan sementara guru menjadi pusat kegiatan belajar. Foto pertama ini menggambarkan titik awal perjalanan profesionalisme guru, ketika guru masih berfokus pada penyampaian materi, bukan pengembangan potensi siswa. Pada gambar kedua, menampilkan guru yang sedang belajar mandiri melalui laptop, membuka laman modul ajar kurikulum merdeka.
Ini menunjukkan perubahan sikap guru yang mulai terbuka terhadap inovasi dan pembelajaran berkelanjutan. Foto kedua mencerminkan tahap transformasi profesionalisme, di mana guru berupaya meningkatkan diri melalui pembelajaran digital dan refleksi mandiri agar siap menghadapi tuntutan kurikulum merdeka. Pada gambar ketiga memperlihatkan suasana kelas yang aktif dan kolaboratif. Siswa bekerja dalam kelompok kecil, saling berdiskusi, sementara guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Foto ketiga ini menggambarkan puncak profesionalisme guru, yaitu saat guru berhasil mengubah metode pembelajaran menjadi lebih aktif, partisipatif, dan relevan dengan kebutuhan siswa di era kurikulum merdeka. Berdasarkan hasil analisis studi kasus mengenai profesionalisme guru dalam pembelajaran, khususnya pada kasus Ibu Rina sebagai guru matematika di SMP Negeri 5, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru tidak hanya ditunjukkan melalui kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas, tetapi juga melalui kemampuan guru dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan kurikulum, peningkatan kompetensi, serta penerapan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Meskipun Ibu Rina menunjukkan karakter kepribadian yang baik dan disiplin tinggi, namun keterbatasannya dalam mengikuti pelatihan pengembangan profesi dan ketidaksiapannya menerapkan pembelajaran yang bersifat inovatif menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik dan profesionalnya belum berkembang secara optimal. Hal ini berdampak pada pembelajaran yang masih berpusat pada guru dan kurang memberikan ruang bagi keterlibatan aktif siswa. Selain itu, keberhasilan peningkatan profesionalisme guru juga bergantung pada dukungan pihak sekolah, supervisi akademik yang aktif, pelatihan berkelanjutan, penyediaan fasilitas pembelajaran, dan penguatan budaya belajar antar guru menjadi faktor penting yang perlu dikembangkan sekolah untuk membantu guru menyesuaikan diri dengan tuntutan kurikulum merdeka. Dengan demikian, peningkatan profesionalisme guru merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan kesadaran diri guru untuk terus belajar, serta dukungan nyata dari lingkungan sekolah sebagai institusi pendidikan. Baik, itulah studi kasus dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.